Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kesempatan yang berbahagia ini, puji syukur yang tiada terhingga kita ucapkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang masih Allah karuniakan, begitu banyak nikmat yang Allah titipkan, sehingga sampai dengan siang hari ini kita semuanya masih bisa melaksanakan, menghadiri panggilan Allah berupa sholat Jumat. Patut untuk kita syukuri, sehingga Allah berkenan menambah nikmat-nikmatnya pada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada contoh terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, di mana kelak yaumul akhir, ketika tidak ada syafaat kecuali dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya yang menjadi umatnya, menjadi umatnya Rasulullah yang diberikan syafaat kelak. Amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berangkat sholat subuh. Dalam perjalanannya, Ali bin Abi Thalib tiba-tiba ketemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah tua. Di belakang kakek itu, Ali bin Abi Thalib tidak mau untuk mendahului, sehingga menuju masjid agak begitu lama di saat itu, karena tidak mau mendahului orang yang sudah sepuh. Sampai kemudian sudah dekat masjid, orang tua ini berhenti, tidak masuk ke dalam masjid. Setelah ditanya, orang ini adalah orang Nasrani. Kemudian duduk di luar masjid, jauh dari masjid. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib kemudian melanjutkan perjalanan masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat jamaah subuh. Dan sholat pada saat itu sudah dimulai. Sampai para sahabat pada saat itu kaget. Kenapa Rasulullah melakukan rukuk dalam kondisi begitu lama? Seusai sholat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Engkau melakukan rukuk yang begitu lama?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Saya sebenarnya juga berdoa sama dengan doa yang biasanya. Tapi tiba-tiba setelah doa rukuk, malaikat Jibril mengepakkan sayapnya sehingga saya tidak bisa berdiri." Untuk apa malaikat Jibril sampai sebegitunya? Ternyata ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hanya untuk menunggu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu agar tidak ketinggalan sholat jamaah subuh, karena menghormati orang yang lebih tua dari. Dan itu malaikat yang
meminta Rasulullah, kemudian menunggu sampai kemudian Ali bin Abi Thalib hadir mengikuti sholat jamaah. Itu hubungan kita dengan orang non-muslim. Apalagi hubungan kita dengan sesama muslim. Kita punya tetangga orang yang muslim, atau bahkan kita satu masjid yang sama-sama beribadah. Beberapa hari yang lalu kita dikagetkan dalam sebuah rumah Allah yang setiap hari berdampingan berjamaah. Rumahnya berdampingan, sholatnya berdampingan, seusai sholat bersalaman. Tapi ada yang tertutup mata hati, tertutup keimanannya, sampai kemudian harus melukai saudara. Naudzubillah. Padahal Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam satu riwayat, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Rawahu Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Ternyata kita hidup bertetangga ini, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, ada hak-hak yang harus diistimewakan. Bukan semau kita. Ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Berarti kalau ada tetangga kemudian sampai menyakiti tetangganya, berarti masih dipertanyakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bagaimana keimanannya kepada Allah dan hari akhir ini? Sampai tetangganya tidak selamat dari lisannya, sampai tetangganya tidak selamat dari tangannya, sampai tetangganya tidak selamat dari tubuhnya, berarti ada masalah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Itu ditegaskan begitu tegas oleh Allah, bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti dia orang yang bisa memuliakan tetangganya, apalagi sesama muslim. Dicontohkan oleh Ali radhiyallahu anhu dengan seorang Nasrani saja yang lebih sepuh saja, dia tidak berkenan untuk melewati di saat berjalan. Apalagi kita sesama muslim, apalagi kita sesama satu jamaah dalam satu mushola, satu masjid, satu tempat ibadah, satu pengajian. Wa Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala yusini Jibril bil jari hatta lamtu annahu saywarisuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma zala yusini, Jibril terus menerus mewasiatkan, menasihati kepada kami, hatta dhanantu, sehingga kami itu menyangka, saya menasihati berkenaan dengan tetangga, sehingga saya itu menyangka, kata Aisyah, bahwa tetanggaku itu punya hak waris atas harta benda yang kami miliki. Sampai sebegitunya Rasulullah menyampaikan pesannya Jibril, bahwa tetangga itu begitu dekatnya ikatannya, sampai seakan-akan Aisyah itu menyangka
bahwa tetangga kita itu punya hak waris, meskipun tidak, tapi seakan-akan. Sehingga aneh sekali lagi, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, kalau ada tetangga, ada keluarga, ada saudara yang kemudian bermusuhan gara-gara dunia semata. Apalagi kalau sudah sampai saling membunuh, itu tragis. Itu keluar dari keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, katakan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada fulan setiap malam sholatnya itu luar biasa. Setiap puasa, setiap siangnya dia rajin berpuasa. Tapi ya Rasulullah, orang ini suka mencaci tetangganya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Dia adalah sejelek-jelek manusia dan tempatnya ada di neraka." Namun Rasulullah dilanjutkan di riwayat ini, "Ada fulana ya Rasulullah, dia ibadahnya hanya yang wajib-wajib saja. Sholat hanya sholat wajibnya saja. Puasa hanya puasa Ramadannya saja. Tapi dia tidak pernah sedikit pun menyakiti tetangganya." Kata Rasulullah menjawab, "Dia adalah orang yang baik dan tempatnya ada di surga." Sebanyak apapun amal soleh kita, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, umroh kita, ataupun amalan-amalan soleh yang lainnya yang begitu banyak, bisa saja itu tidak berarti kalau kita sering menjadi orang yang selalu menjadi orang yang menyakiti tetangganya. Alhamdulillah. Namun bisa jadi ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, mungkin di hadapan manusia ibadah kita hanya biasa-biasa saja. Sholat kita mungkin hanya 5 waktu itu. Puasa kita mungkin tidak ada Senin Kemisnya, Daudnya, Ayyamul Bidnya, atau puasa sunnah yang lain yang mungkin jauh dari pelaksanaan yang kita laksanakan. Sedekah kita mungkin tidak sebanyak orang lain. Namun karena akhlak kita, perbuatan kita yang begitu baik dengan tetangga kita, bisa jadi itu sebagai penolong kita kalau kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, dan bertangga banyak hak yang harus kita tunaikan. Kalau mereka membutuhkan, sebisa mungkin kita bisa membantu. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau mereka meminjam, mungkin kalau kita diberikan kelonggaran, mungkin bisa meminjamkan sesuatu yang bisa kita pinjamkan. Dan ini yang sangat berat, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat. Ketika ada tetangga kita yang mendapatkan kebahagiaan, kemudian kita bisa bahagia dengan kebahagiaan. Ada tetangga kita yang kemudian mendapatkan kesusahan, kemudian kita ikut merasakan kesusahan, itu juga ketika kita tidak dibekali dengan keimanan dan kelapangan hati di dalam diri kita, mustahil kita akan bisa melakukan.
Semoga kita semuanya yang hadir pada Jumat hari ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk perbuatan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Dan telah Allah memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wa syukurillahi ala ni'matillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izil islam wal muslimin. 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 Allahumma ansur man nasara dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm wa khayra ma fihi wa khayra ma qablahu wa khayra ma ba'dahu wa na'udzu bika min sharri hadzal yawm wa sharri ma fihi wa sharri ma qablahu wa sharri ma ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa yadhkurullaha